warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Aprilia Sana dengan NIM 23420143. Saya mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Sabina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangan emosi. Nah, apa sih emosi itu? Emosi itu adalah proses bertahap di mana individu belajar mengenali, memahami, mengekspresikan, dan mengelola emosi sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Nah, emosi di sini itu memainkan peran penting dalam hubungan sosial, kesehatan mental, dan kesejahteraan individu. Emosi adalah perasaan yang kompleks yang melibatkan komponen fisik atau reaksi tubuh, kognitif, dan perilaku. Nah, emosi itu tuh dapat meliputi seperti marah, takut, senang, sedih, jijik, dan terkejut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang teori perkembangan emosi. Dalam teori perkembangan psikososial Erikson, perkembangan emosi itu terkait dengan penyelesaian konflik pada setiap tahap kehidupan. Yang pertama itu di sini ada tahap balita, kisaran usia dari 0 hingga 1 tahun. Nah, emosi ini seperti rasa aman dan ketidakamanan mulai berkembang. Di tahap kedua itu tahap balita pada usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di sini tuh anak mulai merasakan kebanggaan atau rasa malu saat mencoba melakukan sesuatu. Pada tahap ketiga yaitu ada tahap prasekolah. Itu berkisaran usia dari 3 sampai 6 tahun. Di sini itu anak belajar mengambil inisiatif atau merasa bersalah jika dihambat. Tahap keempat yaitu tahap sekolah pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini itu perasaan kompetensi atau rendah diri itu mulai berkembang saat anak belajar keterampilan baru. Dan yang terakhir itu ada tahap remaja pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, di sini itu perasaan pencarian jati diri dan identitas emosional terjadi. Menekankan pentingnya ikatan emosional antara anak dan pengasuh utama dalam membentuk perkembangan emosi yang sehat. Selanjutnya di sini tuh ada tahapan perkembangan emosi. Yang pertama itu di sini ada masa bayi. Itu usia 0 hingga 1 tahun. Emosi dasar seperti senang, marah, takut, sedih itu mulai terlihat. Bayi bereaksi dengan menangis atau tersenyum untuk mengekspresikan kebutuhannya. Contohnya, bayi menangis saat lapar atau tersenyum saat melihat wajah ibunya. Yang kedua itu ada masa kanak-kanak awal, berusia mulai dari 1 hingga 3 tahun. Di sini itu anak mulai mengembangkan kesadaran diri dan emosi seperti malu, bangga, dan cemburu. Mulai menunjukkan temper tantrumnya seperti respon terhadap frustasi. Contohnya itu seperti anak marah ketika mainannya itu direbut oleh temannya. Yang ketiga itu ada masa prasekolah, yaitu dari usia 3 hingga 6 tahun, di mana di sini tuh anak belajar mengenali dan mengekspresikan emosi mereka dengan lebih jelas. Anak mulai memahami perasaan orang lain atau empati. Contohnya itu seperti anak sedih saat melihat temannya menangis. Yang keempat itu ada masa sekolah, itu saat berusia 6 sampai 12 tahun, di mana anak mulai mengontrol emosi dengan lebih baik dan memahami emosi yang kompleks seperti rasa malu, rasa bangga, terus kecemasan. Nah, emosi ini tuh terkait dengan pencapaian dan kompetisi itu semakin berkembang. Contohnya itu anak merasa bangga ketika mendapat nilai bagus di sekolah atau di kelasnya. Dan yang terakhir ini ada masa remaja, yaitu usia 12 hingga 18 tahun, di mana di sini remaja itu mulai mengalami perubahan emosi yang intens akibat perubahan hormon dan pencarian identitas. Mulai muncul emosi kompleks seperti cinta, kebingungan, dan konflik identitas. Contohnya seperti remaja merasa cemas tentang penerimaan sosial atau masa depannya.
Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama itu ada faktor biologis, hormon dan perkembangan otak memengaruhi respon emosional. Yang kedua itu ada pengalaman pengasuhan, pola asuh orang tua membentuk keterampilan pengelolaan emosi anak. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial, interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah itu berperan sangat penting. Yang keempat itu ada budaya. Nilai-nilai budaya itu memengaruhi cara individu mengekspresikan emosi. Yang kelima itu ada temperamen anak, sifat bawaan individu yang memengaruhi respon emosional terhadap situasi. Dan materi yang terakhir ini tuh ada pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi itu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi dengan cepat. Nah, mungkin strategi yang dapat kita lakukan untuk pengelolaan emosi, yang pertama itu mengenali emosi diri sendiri. Yang kedua itu ada menunda reaksi impulsif. Yang ketiga menggunakan komunikasi yang tepat. Dan yang terakhir itu ada mencari solusi terhadap situasi pemicu emosi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.